Haleluya. Shalom aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, kau adalah seorang peramal yang ampuh bagi dirimu sendiri. Namun sebelumnya saya akan bacakan sebuah kesaksian dari Malang. Shalom Pak Kipi, saya Elizabeth dari Malang. Mau kesaksian yang luar biasa. Sewaktu saya memutuskan untuk menerima baptis pembaharuan, saya memang butuh waktu untuk menerima baptis pembaharuan karena beberapa hal dan sebab waktu itu. Akan tetapi saya terus berdoa bahwa waktunya Bapak Yahweh pasti yang terbaik buat saya. Benar saja, sewaktu seminggu lalu saya memutuskan dengan mantap bahwa saya sudah siap melakukan baptis pembaharuan. Baru memutuskan saja, Bapak Yahweh sudah bertindak luar biasa dalam hidup saya. Siangnya saya infokan pada pendeta saya untuk baptis pembaharuan. Segera, yang tentunya tidak lagi panggil nama mantan. Dan malam harinya tiba-tiba ada tamu yang menawarkan saya suatu pekerjaan, di mana selama setahun ini saya menganggur dengan bekerja secara serabutan. Puji Bapak Yahweh, saya merasakan suatu sukacita yang besar, karena saya baru memutuskan untuk mantap baptis pembaharuan dalam nama Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus saja, saya sudah diberikan hadiah pekerjaan. Dan saya yakin dan percaya hari-hari berikutnya, saya pun akan berjalan bersama Bapak Yahweh, akan terjadi hal-hal yang besar dan luar biasa lagi dalam hidup saya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Amin. Ya, boleh beri tepuk tangan. Baik, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Sekarang saya akan masuk ke materi. Materi ini sekali lagi saya beri tema, kau seorang peramal. Tapi ada sambungannya ya. Kau adalah seorang peramal yang ampuh bagi dirimu sendiri. Sebetulnya kita semua bisa meramalkan diri kita. Apakah kita kelak akan menjadi orang yang sukses dan diberkati Bapak Yahweh, atau kita akan menjadi orang yang hidupnya berantakan? Dan kita sebetulnya tidak perlu tanya kepada seorang peramal, karena kita sendiri sebetulnya adalah peramal-peramalnya itu. Dari mana kita bisa tahu bahwa hidup kita akan sukses, hidup kita akan berhasil, hidup kita akan nyaman? Dari mana kita bisa tahu? Gampang, saudara. Dari cara kita berbicara dan dari cara kita berpikir. Saya bisa langsung menebak hidup saudara itu nantinya akan seperti apa dengan cara saya mendengar cara saudara berbicara, cara saudara berpikir. Tidak peduli saudara itu pengagung Bapak Yahweh atau bukan. Cara saudara salah berbicara, maka saudara akan mengalami kegagalan. Hidupmu akan banyak diwarnai dengan kesialan. Saya akan tunjukkan saudara, ada dua orang
sama-sama berada di tempat yang sama. Dia juga pengagung Bapak Yahweh. Tuhannya juga sama, tetapi nasibnya berbeda. Nah, kalau di dalam kitab suci tertulis demikian, apakah dalam kehidupan nyata kita bisa saja di satu tempat, kehilatnya sama, kita juga punya Bapak Yahweh yang sama, tapi punya perjalanan nasib kita berbeda. Bisa terjadi? Sangat bisa sekali. Itu sebabnya saya katakan, dari cara berbicara, saya bisa menebak hidupmu kelak seperti apa. Saya akan contohkan 2 contoh. Lalu kita akan bahas nanti dalam mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa membuka kitab suci kita, mari kita buka di dalam kitab Melechim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 18. Sekali lagi, Melechim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pelayan abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan keluar. Dan tampaklah suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepadanya, "Aduh tuanku, kita akan berbuat apa?" Dan Elisa menjawab, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa serta berkata, "Ya Yahweh, aku mohon kepadamu, bukalah matanya supaya dia dapat melihat." Maka Yahweh membuka mata pelayan itu, dan pelayan melihat. Maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Maka ketika mereka turun mendatanginya, Elisa berdoa kepada Yahweh dan berkata, "Aku mohon kepadamu, pukullah bangsa itu dengan kebutaan." Maka dia memukul mereka dengan kebutaan sesuai dengan perkataan Elisa. Amin. Dari pembacaan kitab suci kita, saya yakin saudara sudah bisa meraba lebih dalam. Di situ ada 2 orang, Elisa dengan Gehazi. Dia berada di tempat yang sama, dia juga punya Tuhan yang sama, dia juga melayani Tuhan yang sama, tetapi nasib mereka berbeda. Pada saat Gehazi bangun pagi-pagi, dia lihat, tempat kita ini dikepung oleh tentara Aram. Sehingga yang pertama kali terlontar dari mulut Gehazi adalah, "Aduh, celaka tuanku." Nah, ayo sekarang kita mau pikir dalam diri kita. Ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah, ketika kita berhadapan dengan problem, apa yang keluar pertama kali dari mulut kita, itulah yang menjadi penentu hidup kita berikutnya. Makanya saya katakan, saudara itu sebagai peramal. Saudara bisa tahu nasibmu seperti apa kelak, saudara. Belum apa-apa sudah, waduh cilaka. Adakah saudara yang sering berkata begitu? Dan saya beritahu, ketika saudara berhadapan dengan problem atau masalah yang berat, apakah itu masalah keuangan? Apakah itu masalah rumah tangga? Apakah itu masalah studi atau karier? Pokoknya masalah apa saja. Ucapan pertama itu yang menjadi penentu berikutnya.
Dan saya katakan, semakin besar tantangan yang saudara hadapi, sebetulnya saudara memiliki sebuah peluang untuk merasakan keindahan kasih Bapa Yahweh. Di mana sih keindahan sebuah kisah kesaksian? Tidak lain adalah besarnya sebuah hambatan. Kalau saudara nggak punya hambatan, nggak ada kesaksian yang indah. Tetapi dengan saudara ada hambatan yang besar, apalagi mustahil bagi logika manusia, maka disitulah sebetulnya kita bisa mengagungkan Bapa Yahweh. Jadi dengan demikian ketika saudara berhadapan dengan masalah, percayalah bahwa sebetulnya engkau diberi peluang oleh Tuhan untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Kasus yang sama yang kedua saya ceritakan kepada saudara adalah ketika Moshe membawa bangsa Israel keluar dari Misraim atau Mesir. Mereka dituntun oleh Tuhan, sekali lagi dituntun oleh Tuhan. Namun di depan mereka ada masalah besar, yaitu lautan Kolsom. Sementara di belakang juga ada masalah, yaitu tentara Mesir. Mereka terjepit dari dua sisi. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita mengucapkan hal-hal yang buruk ketika masalah itu datang. Yang penting jangan kita yang bikin masalah. Ya, kalau kita nggak bikin masalah, percaya saja, masalah boleh datang sebesar apapun, Bapak Yahweh selalu membela kita. Perhatikan, ketika bangsa Israel berhadapan dengan lautan Kolsom, mulut mereka berkata apa? Mati kita dengan lautan Kolsom ini. Mundur juga tidak bisa. Aneh sebetulnya saudara. Kenapa saya katakan aneh? Karena bangsa Israel itu melihat nun jauh di sono tentara Mesir. Padahal ada sekat di situ. Kenapa dia tidak bisa melihat sekatnya? Ada sekat, yaitu Bapa Yahweh yang melindungi mereka. Tentara Mesir tidak bisa mendekat. Itu saja sudah mujizat. Tetapi kenapa yang mereka lihat itu masalahnya? Ketika saudara melihat masalahnya dan tidak segera mengubah ucapanmu, tidak segera mengubah gaya berpikirmu, maka engkau akan berhadapan dengan masalah seperti apa yang engkau pikirkan. Bangsa Israel mulutnya berkata, emangnya tidak ada kuburan di Mesir? Kita harus dibawa ke sini, di depan tuh lihat tuh lautan Kolsom, ya, yang menggelora sedemikian rupa. Tetapi ketika mujizat itu datang, ucapan mereka berubah. Untung ada lautan Kolsom. Jadi saya katakan, di hadapan Bapa Yahweh, masalah justru bisa menjadi jalan keluar. Apa masalahmu sekarang? Apa yang saudara hadapi saat ini? Tergantung dari cara engkau berpikir, tergantung dari cara engkau berbicara. Mulai sekarang, buatlah sebuah komitmen untuk kita berbicara hal-hal yang positif. Mulai saat ini, berpikirlah ketika masalah itu datang, katakan, terima kasih Bapak Yahweh, masalah ini akan memperindah kesaksian hidup saya. Makanya saya katakan, kamu seorang peramal, dan apa yang kamu pikirkan sudah ketahuan cara berpikirmu. Yaitu apa? Cara nasibmu maksudnya, yaitu apa yang ada di pikiranmu. Itu sebabnya saya katakan, saudara semua yang ada di tempat ini adalah seorang peramal.
Masuk akal nggak saya ngomong begitu? Iya. Sekarang saya tunjukkan kasus yang ketiga. Di dalam kitab Melehim Bet atau Dua Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 2. Lalu Elisa berkata, dengarlah firman Yahweh. Beginilah Yahweh berfirman, besok kira-kira waktu seperti ini, satu sukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal, dan 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal di gerbang Samaria. Perhatikan, tetapi perwira ketiga yang menjadi ajudan, orang kepercayaan raja, menjawab abdi Elohim serta berkata, lihatlah, seandainya Yahweh membuat tingkap-tingkap langit, dapatkah hal itu terjadi? Jawab Elisa, lihatlah, engkau akan menyaksikannya dengan matamu, tetapi engkau tidak akan makan daripadanya. Lalu, apa yang diucapkan oleh Elisa tergenapi, saudara, yaitu dengan datangnya beberapa orang kosta yang bisa mengubah situasi negara pada saat itu, bukan seorang intelektual. Yang mengubah situasi kondisi negara yang super parah karena harga-harga melambung tinggi, bukan seorang yang bertitel dan punya intelektual yang tinggi. Tetapi Tuhan Bapa Yahweh memakai orang-orang kosta. Perhatikan di pasal 7 ayat 3 sampai 6. Dikatakan demikian, ada orang kosta berada di gerbang masuk, dan mereka berkata satu terhadap yang lain, mengapa kita harus duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata kita masuk ke dalam kota, padahal kelaparan ada dalam kota, maka kita akan mati di sana. Dan jika kita duduk di sini, maka kita juga akan mati juga. Oleh karena itu, marilah kita pergi dan merebahkan diri di perkemahan orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Dan jika mereka membunuh kita, maka kita akan mati. Lalu mereka bangkit pada waktu senja dan pergi ke perkemahan Aram, dan mereka sampai di pinggir perkemahan Aram. Dan lihatlah, tidak ada orang, tidak ada seorang pun di sana. Sebab Tuhan telah menyebabkan perkemahan Aram itu mendengar suatu bunyi kereta perang, bunyi kuda, bunyi pasukan yang besar. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, lihatlah, Raja Israel telah menyewa raja-raja orang Het melawan kita, dan raja-raja orang Mesir untuk datang melawan kita. Ini kondisi ketika orang kosta itu nekat masuk ke perkemahan lawan, saudara. Orang-orang kosta itu berpikir, kita mau ngapain nih? Di sini duduk-duduk saja. Kita bisa mati kelaparan loh di sini. Ayo kita masuk saja ke dalam perkemahan orang Aram. Kalau nanti kita dibunuh mati, wis ben. Mati sekarang, mati besok, mati lusa, sama saja. Kira-kira begitu bahasa kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa bebas. Lalu mereka bilang, oh iya benar juga ya, ayo kita masuk. Begitu mereka masuk, saudara, dia bingung, mana tentaranya? Nggak ada satupun di situ. Karena waktu mereka melangkah, orang-orang Aram yang sedang mengepung mereka, ternyata mereka mendengar suara-suara yang begitu luar biasa, yang mengakibatkan mereka ketakutan dan lari tunggang langgang. Semua harta benda mereka
ditinggal. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang Kosta itu dengan santainya mereka menjarah semua yang ada. Dan apa yang diucapkan oleh Elisa betul-betul terjadi. Nah, itu digenapi di dalam pasal yang ke-7, Melehim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 16 sampai 20. Cerita ini menarik sebetulnya ya, dikatakan maka rakyat keluar dan menjarah perkemahan orang Aram. Maka terjadilah satu sukat tepung yang baik berharga 1 sikal dan 2 sukat jelai berharga 1 sikal sesuai dengan firman Yahweh. Dan raja telah menempatkan perwira ketiga yang menjadi ajudannya, orang kepercayaannya untuk mengawasi gerbang, dan rakyat menginjak-injaknya di gerbang, lalu ia mati. Sebagaimana Abdi Elohim berkata, yang telah dia ucapkan pada waktu raja datang kepadanya, dan terjadilah sesuai dengan perkataan Abdi Elohim kepada raja yang mengatakan, 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal, dan 1 sukat tepung yang baik akan berharga 1 sikal. Besok kira-kira waktu seperti ini di gerbang Samaria, dan perwira ketiga yang telah menjawab Abdi Elohim dan berkata, lihatlah, jika Yahweh membuka tingkap-tingkap langit, bukankah telah terjadi sesuai dengan perkataan ini? Dan dia berkata, lihatlah, engkau akan menyaksikannya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan terjadilah kepadanya seperti itu. Ya, rakyat menginjak-injak ia di pintu gerbang dan dia mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka jelaslah ketika kita berhadapan dengan sebuah problem dan masalah, jangan kita melihat masalahnya. Kalau kita melihat masalahnya, maka masalah itu akan menjadi raksasa bagi diri kita. Tetapi lihatlah kebesaran dari Bapa Yahweh. Dalam situasi sesulit apapun, yang membuat mujizat itu terjadi adalah mereka atau Elisa berani menubuatkan sesuatu yang besar. Sekarang kita aplikasikan dalam hidup kita. Beranikah kita mengaplikasikan dan mengucapkan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan ekonomi dunia ini? Saya katakan Bapak Yahweh itu sanggup mengubah dari situasi yang tidak ada menjadi ada. Bapak Yahweh juga bisa mengubah sesuatu yang sifatnya mustahil menjadi tidak mustahil. Yang penting kita berani berbicara karena mulut kita adalah bisa menciptakan sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bolehkah kalau kita menubuatkan sesuatu yang besar dalam hidup kita? Bisa, boleh, dan harus, Bapak Ibu. Sama seperti saya ini menubuatkan. Saya berkata begini, Tuhan, sebelum saya mati, saya mau melihat keindahan kehilat terbesar dan terindah di dunia itu seperti apa. Karena di belakang ini, Tuhan sudah siapkan menjadi kehilat terbesar dan terindah di dunia. Kita harus berani menubuatkan itu, saudara. Paham? Saya tunjukkan kepada saudara, kehilat kita nanti di atas,
akan ada kafe. Mungkin menyebutnya Pujasera, begitu ya, di atas. Karena di sana nanti selesai saudara ibadah, saudara bisa duduk sambil minum kopi, makan singkong, atau mungkin beli jajan yang lain sambil menikmati keindahan kota Magelang. Loh, ini visi kita, betul nggak saudara? Boleh nggak saya ngomong begitu? Puji Tuhan. Puji Bapak Yahweh, harus berani. Amin. Bukan cuman itu saja. Saya ingin melihat kehilat kita, itu bagian bawah itu, kehilat kita kan di atas. Ya kan? Di bagian bawah itu akan ada kamar-kamar sekelas bintang 5. Haleluya. Lu tujuannya apa? Kalau ada tamu bisa betah, beribadah di sini, nginep di kehilat kita. Ya kan? Nggak perlu saudara saya suruh pergi, oh kamu nginep saja di hotel A, hotel B. Nggak perlu. Kita punya hotel bintang 5 di belakang. Haleluya. Itu visi saudara. Dan kita harus berani mengucapkannya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di belakang sini juga nanti akan ada toko aksesoris benda-benda Ibrani. Jadi kalau saudara mau beli talit, ada di belakang. Saudara mau beli pernak-pernik seperti ya, bintang Daud atau seperti ini atau apa, ada di belakang. Ya, saudara mau beli kepa, ada di belakang, saudara-saudara. Dan ibadah kita nanti bukan seperti ini lagi, tetapi kedap suara. Seperti bioskop 21. Haleluya. Jadi nanti ketika kita ibadah, saudaramu bengok-bengok, sekalipun orang Jawa bilang sampai lenggurunganmu pedot, nggak akan kedengaran dari luar. Kita juga bisa ibadah tengah malam tanpa mengganggu siapapun. Dan di belakang nanti akan ada sebuah ruang doa, ruang pemujaan dan penyembahan selama 24 jam non-stop. Terus kita menyembah dan memuliakan Bapak Yahweh, saudara. Dan saya tahu Bapak Yahweh pasti senang ketika tiap-tiap hari disembah. Karena ini adalah kehilat terbesar dan terindah di dunia. Dan saya juga meminta kepada Bapak Yahweh, saya katakan Bapak beri kesempatan untuk tangan saya mencetak kitab suci yang persis seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani. Tidak akan ada keraguan kita terjemahannya benar apa salah. Tetapi kita akan cetak dan semua nama saya kembalikan kepada yang aslinya. Musa kembali kepada Moshe, ya. Petrus kembali Kefa. Mesir kembali Misraim. Kita kembalikan kepada posisi semula. Nah, terus kalau saya ngomong begini, apa reaksi saudara? Saya dukung dalam doa. Jadi kalau nanti telah terjadi, berarti semua itu saudara ikut ambil bagian di dalamnya. Kita mendapatkan upah di Samayim, saudara juga akan mendapatkannya. Karena saudara yang mendukung dalam doa. Kita harus percaya, kita harus yakin saudara. Saya punya prinsip. Saya tidak akan pernah meminta-minta kepada siapapun. Karena sekali saya minta, berarti saya tidak bisa bicara iman. Kalau orang memberkati kita, boleh nggak? Boleh. Dan doa saya, orang itu diberkati oleh Bapak Yahweh. Doa saya, Bapak berkati puluhan kali lipat dari apa yang telah Dia berikan kepada kita. Tapi jangan sekali-kali kita minta. Maka saudara melihat di channel YouTube saya, baik channel
Lukas Sutrisno, baik channel Kehilat Aleftau, atau Aleftau Ministry, Aleftau Goes, tidak ada satupun nomor rekening saya yang tercantum di sana. Karena saya ingin tangan Bapak Yahweh sendiri yang akan membawa orang-orang yang akan memberkati pekerjaan Tuhan di sini tanpa saya harus minta-minta, saudara. Karena kalau saya pasang nomor rekening, artinya apa? Saya minta alus-alusan. Coba saudara lihat di sana, begitu banyak orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, visinya besar, tapi nomor rekening dipasang. Artinya minta-minta. Saudara juga tidak melihat kata, kalau saudara senang dengan video ini, tombol subscribe, tekan subscribe, share, like, komen. Nggak ada, saudara. Kita biarkan Bapak Yahweh sendiri yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu pakai metode-metode manusia. Jadi kalau sampai subscriber saya di channel Lukas Sutrisno mencapai 106.000 orang, itu artinya Bapak Yahweh yang giring mereka ke tempat ini. Terlepas dari mereka suka atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah yang penting beritakan. Saya percaya saudara, apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Loh kok Pak Lukas iso ngomong ngono? Lah kan kitab suci yang bicara. Kita ini kan cuma tinggal mempraktekkan apa yang diperintahkan kitab suci. Betul nggak Bapak Ibu? Nah sekarang saya mau tanya, saudara itu berani nggak menubuatkan sesuatu untuk problem yang saudara hadapi? Selama saudara tidak berani, ya nikmati saja kehancuranmu. Ini sudah 3 contoh loh. Saya bisa tunjukkan beberapa contoh lain lagi dalam kitab suci kita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah saya katakan, ayo mumpung kita masih ada kesempatan, ya, peristiwa zaman Elisa, peristiwa zaman Mose pasti terjadi dalam hidup saudara. Yang ngomong amin cuman sedikit. Emangnya bisa ya sama saya? Kira-kira bisa enggak? Saya bilang enggak bisa. Karena belum apa-apa saudara tanya, bisa enggak ya? Saya jawab, tidak bisa. Tapi ketika saudara mendengar kata-kata kalimat iman dan saudara, amin, puji Tuhan pasti terjadi untuk hidup saudara. Haleluya. Tapi ngomong di sini gampang. Lah kalau di rumah menghadapi masalah, beranikah kita ngomong, saudara? Saya harus berulang-ulang kali ceritakan hal ini. Bapak Yahweh sekali-kali tidak akan pernah mempermalukan hidup saudara. Dia Yahweh yang maha besar. Saudara melihat itu cuman segitu. Tapi Bapak Yahweh itu melihat nun jauh di sana. Saudara itu melihat kan cuman sebatas mata kita tok. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi Bapak Yahweh, dia ada bersama kita. Tapi mata Bapak Yahweh itu bisa melihat nun jauh di sana. Tapi karena kita melihatnya pendek, sehingga kita ngukur kebesaran Bapak Yahweh sesuai dengan mata kita. Anda keliru. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya bisa mengumpamakan kehidupan kita ini ibarat seperti sebuah mobil. Saudara pernah naik mobil? Pernah, bahkan punya mobil bukan? Nah, pernah nggak ketika saudara naik mobil, saudara merenungkan? Ya.
Jadi kita ini harusnya ya dimanapun kita berada, otak kita merenungkan, oh ternyata naik mobil seperti kehidupan kita. Nah sekarang saya ceritakan kepada saudara, hidup seperti mobil itu yang seperti apa? Yang pertama adalah, yang pertama adalah, mobil itu ada kacanya, saudara. Kaca yang depan itu besar, ada kaca spion yang kecil. Ya, saudara. Apa maksud dari kaca mobil yang besar dan kaca spion yang kecil? Tidak mungkin saudara pasang kaca spion segede black gitu. Nggak mungkin, kecil saja. Karena kaca besar yang saudara lihat itu memiliki arti bahwa saudara punya pandangan ke depan itu luas. Itulah masa depan saudara. Saudara bisa melihat ke depan visi dan impian saudara. Kalau saudara naik mobil dari sini ke Bali misalnya, apa sih yang ada di pikiran saudara? Saya pasti sampai ke Bali. Ya, saudara-saudara. Kenapa? Sekalipun perjalanannya lama, pokoknya sampai aja. Ya. Ini yang penting, saudara. Makanya kaca depan itu besar. Lah terus kaca spion, kenapa kecil? Karena kaca spion itu hanya untuk melihat belakang. Cuman sebentar saja. Kalau melihat ke belakang nggak boleh lama-lama, saudara. Nggak ada orang yang nyetir lihatnya kaca spion terus. Nggak ada, saudara. Mesti nabrak. Kecuali mobilnya berhenti. Ya. Tapi kalau mobil saudara jalan, mesti yang dilihat visi dan impian. Luas terbentang di depan kita. Kaca spion hanya melihat bagian belakang. Contoh, kita sedang nyetir enak-enak, tiba-tiba ada suara, wing, 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 wing. Sudah lihat spion bukan? Oh, ada ambulan. Kita minggir. Ya. Jadi kaca spion itu hanya untuk melihat sekilas. Artinya, itu dipakai untuk mengevaluasi hidup kita. Loh, hidup kita itu dulu kurang baiknya di mana ya? Oh, masa lalu saya nggak baiknya di sini. Oh, nggak boleh, saya nggak boleh melakukan lagi. Kita lihat visi dan impian ke depan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kaca belakang kaca spion untuk melihat belakang itu hanya untuk evaluasi. Kalau saudara mendengar suara sirine, apakah itu suara yang harus didahulukan? Misalnya, oh itu ada ambulans, oh itu ada pemadam kebakaran, pinggir sedikit. Jangan saudara malah mentengah menghalang-halangi. Enggak boleh saudara. Sama seperti hidup kita. Terkadang ketika kita melihat spion, oh ada sesuatu yang harus didahulukan. Ayo dahulukan, enggak apa-apa. Lambat sedikit, no problem. Ya. Yang penting kita sampai tujuan. Ini baru pertama ya, saudara. Coba saya mau tanya, apakah saudara punya visi dan impian itu masih tetap melekat dalam hidup saudara, atau dengan banyaknya hambatan lalu saudara bilang, wes memang nasibku koyo ngene, ya wes terima saja. Paling juga aku mati, selesai sudah. Lalu saudara nyanyi dengan suara yang keras. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Oh, rohani banget ya. Nggak apa-apa miskin di dunia sementara, tapi kita kaya di surga. Amin? Tidak, tuh jawabannya benar saudara. Jangan dumeh saya mancing amin, saudara ngomong amin. Perhatikan kalimat saya, itu Brisco cerdas sekali saudara. Langsung ngomong tidak, itu baru jawaban yang benar. Ya. Jadi kita ini hanya melihat bagian belakang,
hanya sekilas-sekilas saja untuk mengevaluasi kehidupan kita. Kalau hidup kita sudah terasa nggak benar, ya jangan dilakukan lagi, kan begitu. Ya. Jadi yang perlu didahulukan, misalnya ada ambulan, ada mobil pemadam kebakaran, atau mobil polisi, atau apalah konvoi, silahkan maju ke depan. Kita nggak perlu, wah enak weh kamu mendahuluin saya, walang-alangi sisan. Nggak boleh begitu, saudara. Ngawur namanya itu. Saudara akan berurusan dengan hukum. Ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Mobil harus tetap bergerak. Artinya apa? Kita harus melaksanakan. Saudara punya visi impian, berdoa minta Bapak Yahweh saya harus bergerak seperti apa? Nanti Bapak Yahweh akan tuntun kita. Kamu bergerak saja. Yang penting maju. Jangan mesinnya gereng-gereng, brung, 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 tapi mandek, saudara. Cuma berhenti. Itu ibarat seperti orang jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap ajak di situ, saudara. Nggak pernah maju. Tapi sekalipun pelan, yang penting bergerak maju. Tuhan ingin kita seperti itu, saudara. Ya, impian tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan. Dan di dalam iman itu ada impian, saudara. Saudara punya impian apa? Ya bergerak, saudara. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga saudara, ada yang korslet. Saudara diem, saudara, memang nasibku koyong ini, suruh bagaimana lagi. Ya nek memang kudu bubar, bubar. Kudu jalan, jalan. Itu artinya saudara bergerak tapi di tempat. Makanya saya katakan harus tetap bergerak. Ya, bergeraknya kemana? Ya maju. Jangan bergerak tapi gereng-gereng totok, saudara. Mobilnya brum, 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 tapi di tempat. Orang jalan juga begitu, jalan di tempat, nggak bisa, ya. Harus tetap bergerak maju. Itu yang kedua. Dan saya katakan ketika saudara siap untuk maju, jangan dengar suara-suara sumbang yang bikin saudara takut. Baik itu berita dari luar maupun dari teman-temanmu. Wes nekat wes, yang penting jalan, saudara. Arah ke tujuan yang jelas. Kira-kira saya ngomong begini saudara bisa paham atau tidak? Ya. Artinya kita harus berani melangkah. Percayalah saudara itu tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Selama engkau bergerak bersama Roh Kudus, sekali-kali dia tidak akan tinggalkan saudara. Kenapa saya selalu mengatakan begini, saudara? Ini sebuah hukum sistemiknya Bapak Yahweh yang bekerja secara otomatis. Yang namanya sistemik itu akan bergerak secara otomatis. Contoh yang paling gampang itu adalah ketika spermatozoid dengan ovum itu menyatu, mesti jadi orang. Iya toh? Jadi embrio. Ketika menyatu, itu jadi embrio, enggak tiba-tiba jegogok gede, tidak. Dia jadi embrio dulu, melewati lorong waktu dulu, saudara. Dan itu bekerja secara sistemik, artinya terlepas pertemuan antara spermatozoid dan ovum itu dari hasil pemerkosaan atau hasil perkawinan yang sah, sistemik tetap sistemik. Ketika saudara menanam biji kacang, yang keluar biji kacang. Hari ini saya belum pernah mendengar ada orang yang cerita, saya menanam biji kacang, lah kok yang keluar jagung.
Belum pernah ada, saudara. Apa yang kau tabur, apa yang kau tanam, itulah yang keluar. Ketika engkau menanam sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang besar, maka hal-hal yang besar itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah, ketika engkau siap menabur, jangan melihat angin. Kalau melihat angin, melihat hambatan, ya wes lah anginnya gede rasa nabur. Itu yang sedang terjadi pada saat ini oleh banyak orang yang punya visi dan impian. Selalu harapannya adalah Tuhan itu diatur oleh otak kita. No. Kita yang harus masuk dalam hukum sistemiknya Tuhan baru bergerak dengan sempurna. Jangan saudara berpikir, ya yang penting aku sudah punya iman, wis tak njeng begogok wae. Tidak. Saya ambil contoh ketika orang Israel berada di padang gurun. Mereka butuh makan enggak? Butuh. Tuhan bilang, besok pagi-pagi kamu akan aku beri makan mana. Bangsa Israel bersukacita dan berkata, terima kasih Tuhan, engkau memberi aku makan mana. Tetapi makanan itu tidak pernah saudara dapatkan. Kalau saudara cuman tinggal di kemah sambil mangap, sampai mati saudara tidak akan pernah bisa menikmati mana. Tapi saudara harus keluar, ambilin itu mana saudara. Karena Tuhan sudah memberkati. Kebanyakan orang pinginnya apa? Mangap cok, saudara. Manane jatuh, masuk ke mulut. Oh, itu bukan sistemiknya Tuhan. Sistemiknya Tuhan. Pokoknya Tuhan janji, keluar dari tenda, ambil. Saudara paham kata-kata saya? Jangan diam, saudara. Saudara mungkin ada yang bilang, wah, kok nek dadi lah kalau tidak. Saya jawab, pasti terjadi. Ya, Bapak Ibu. Itu adalah yang kedua. Sekarang yang ketiga, hidup seperti mobil. Kadangkala kita harus berhadapan dengan ruwetnya jalan yang membingungkan. Saudara punya visi dan impian yang besar. Lalu saudara mikir, wah, lah kok jalannya kok ruwet? Ini ada yang ke kiri, ada yang naik ke atas, ini ada yang ke kanan, sama-sama besar. Yuk kita harus kemana? Bingung saudara. Karena saudara bingung, saudara nangis. Nek aku rono, ya nek bisa sampai. Lah kalau yang ternyata yang harusnya ke kiri. Waduh, padahal jalanan macet satu arah sisan. Bingung enggak saudara? Kadangkala kita diperhadapkan dengan persimpangan-persimpangan jalan. Walaupun persimpangan itu hanya dua, kiri dan kanan. Tapi sekalipun persimpangan itu dua, tetapi kadang banyak. Apakah kita harus ambil kiri terus ketika ada persimpangan? Atau kiri dan kanan? Kita nggak ngerti. Tapi cara yang paling tepat untuk kita bisa sampai sasaran adalah pergunakan GPS. Ya. Kalau dulu kita tanya-tanya sama orang, saudara. Begitu kita sampai, kita tanya, mas tolong aku mau menuju ke jalan itu kira-kira di sebelah mana ya? Masnya orang luar sisan. Waduh Bu, saya nggak tahu, saya bukan orang sini. Mateng nggak saudara? Bingung kita. Tapi dengan GPS tinggal ketik nama yang akan kita tuju, maka GPS itu akan nuntun kita sampai di tujuan. Walaupun saya harus akui, tidak semua GPS itu tepat. Tapi jangan khawatir kalau GPS-nya Bapak Yahweh pasti tepat, saudara.
Dulu pernah saya pergi ke Jawa Timur, pakai GPS, pikire men cedak, malah keblusuk-blusuk masuk kampung, jalan gang segala, iki ngawur iki GPS ini. Bahkan sampai ada yang masuk ke parit segala. Loh ada saudara lihat aja tuh di internet, banyak yang kesasar-sasar. Ada yang nyasarnya di kuburan, ada yang nyasarnya di sawah, ada yang nyasarnya di hutan. Nanti begitu sudah di jalan di enter lagi, ngilang dia, kurang ajar. Tapi saya kasih tahu, GPS-nya Bapak Yahweh tidak pernah salah. Karena dia tahu betul akan kehidupan saudara. Tuhan akan menuntun dalam jalan hidup kita. Karena apa? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita yang meninggalkan Tuhan itu sering. Saya sering mendengar sebuah kisah yang cukup menarik bagi saya. Ada seseorang yang dituntun oleh Tuhan. Tuhan berkata, ayo nak jalan bareng saya. Baik Tuhan, ayo jalan. Orang itu melihat ke belakang, oh ya telapak kakinya ada 4. Ya, yang satu telapak kaki saya, yang satu telapak kaki Tuhan. Ada 4, 2 pasang, saudara. Tapi begitu sampai di daerah yang menakutkan, orang ini terkejut dan bilang, loh, kok telapak kakinya cuma 2? Waduh, kurang ajar iki, Tuhan itu tinggalin saya ini. Dia teriak-teriak, Tuhan, di manakah engkau, Tuhan? Kenapa engkau tinggalkan aku? Aku tidak meninggalkan kamu, nak. Lah kok telapak kakinya cuma 2, Tuhan, aku lihat di situ. Tuhan jawab, benar. Telapak kakinya cuma 2 itu bukan telapak kakimu, tetapi telapak kakiku. Karena engkau aku gendong di tengah-tengah kesulitan. Sebuah ilustrasi yang menarik, saudara. Kadangkala kita butuh bukti. Ketika kita dalam bahaya, saudara tidak tahu bahwa sebetulnya Tuhan menggendong hidup saudara. Dia membela kita, cintanya kepada saudara begitu dalam dan sangat dalam. Jadi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, ketika engkau merasa hidup sendiri, yakinlah itu bukan kehidupanmu, tetapi engkau sedang ada dalam pelukan kasih Bapa. Engkau sedang dilindungi oleh kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Tehillim 119 ayat 105. Suatu ayat yang sangat terkenal dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda cemas? Saya katakan di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, percayalah Bapa Yahweh itu maha kuasa, cintanya kepadamu sangat dalam. Dan engkau jangan sekali-kali takut, sehingga engkau meramal hidupmu dengan kalimat-kalimat yang buruk, maka jadilah apa yang kau ucapkan terjadi dalam hidup saudara. Makanya kemarin saya buat sebuah materi yang judulnya, wes angel. Kenapa Anda harus mengucapkan seperti itu? Stop berbicara hal-hal yang negatif. Bagi Bapa Yahweh tidak ada yang angel. Bagi Bapa Yahweh semuanya bisa terjadi. Saya akan menceritakan sebuah kisah, saudara. Saya baca dulu ayatnya ya. Di dalam kitab Bereshit pasal 21 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian, atau kitab Bereshit itu kitab Kejadian pasal 21 ayat 18 sampai 19. Bangunlah, berdirikanlah anak itu dan tegakkanlah dia dengan tanganmu, karena aku akan mempersiapkan dia sebagai suatu bangsa yang besar.
Lalu Elohim membuka matanya dan dia melihat sebuah mata air. Kemudian dia pergi dan mengisi kirbatnya dengan air, lalu diberikannya anak itu minum. Nah, ini cerita tentang Ismail dan Hagar. Hagar itu gundiknya Abraham. Dia sudah memiliki anak namanya Ismail. Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika Ismail itu lahir, dan lahirlah juga Yitzhak. Tetapi Ismail menghina Yitzhak. Hati Sarah sakitnya luar biasa, kurang ajar ini anak gundik wani-wani ini menghina anakku. Sehingga dia ngomong sama Abraham, Abraham, tuanku, suruh perempuan itu pergi dari rumah ini. Karena yang mendapatkan warisan bukan keturunan dia, tetapi keturunanku. Usir dia dari tempat ini. Ini ceritanya begitu, saudara. Lalu Hagar diusir dari rumahnya Abraham. Dia keluar. Dia jalan bersama dengan Ismail. Dan dia cuma membawa 1 kirbat air. 1 kirbat itu ya sekarang 1 botol aqua lah kira-kira begitu ya. Jalan gitu. Tapi karena teriknya panas matahari, karena itu di padang gurun, maka airnya habis, saudara-saudara. Nah, karena airnya habis, maka dengan sangat terpaksa Hagar menaruh anaknya di semak-semak. Sambil dia nangis, aduh Tuhan, anakku sedelok neh mati. Anakku sebentar lagi mati, Tuhan, tolong gimana ini. Ya, dia nangis. Dan kenapa dia menangis terseduh-seduh? Karena dia tidak tahan melihat anaknya mati pelan-pelan, saudara. Dan kitab suci yang kita baca tadi dikatakan, Tuhan membuka mata Hagar. Sehingga dia melihat ada sumber air di situ. Ada sumur di situ. Nah, ayo kita buat sebuah analisa secara logika. Ketika Hagar nangis-nangis, dia melihat anaknya nyaris mati di semak-semak itu. Pertanyaan saya, waktu Tuhan membuka mata Hagar, tiba-tiba dia melihat sumur di situ. Yang jadi pertanyaan, sumurnya itu sudah ada, apakah Tuhan menciptakan sumur secara tiba-tiba? Tolong jawab. Ayo, jawab. Sudah ada atau tiba-tiba Tuhan menciptakan sumur? Sudah ada, pinter saudara. Ini bukan sesuatu hal yang gaib. Kalau saudara jawab, oh Tuhan sanggup untuk bikin tiba-tiba ada sumur, itu bicara supranatural. Tapi yang terjadi sebetulnya sumurnya sudah ada. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok Hagar baru melihat di situ ada sumur? Karena dia fokus bukan kepada Bapa Yahweh, tetapi kepada masalah. Sehingga karena dia fokus kepada masalah, masalahnya jadi raksasa, nutupi matanya Hagar. Ngerti Bapak Ibu? Hari ini ketika engkau berhadapan dengan masalah, pertanyaannya adalah, apakah engkau akan membesarkan masalah saudara, atau saudara akan membesarkan kedahsyatan kasih Bapa Yahweh? Itu pilihanmu masing-masing. Selama Hagar nangis geru-geru, bahkan sampai Ismail mati pun, tidak akan ada pertolongan selama dia tidak tahu bahwa ada sumur di situ. Dan saya katakan, sumur itu sebetulnya sudah ada, tetapi dia tidak melihat. Karena ada masalah yang nutupi matanya.
Dalam perjalanan hidup kita juga seperti itu. Saya katakan mujizat-mujizat besar, sumur-sumur sumber air itu bukan cuma satu, tetapi banyak sumber air yang Tuhan sudah sediakan buat hidup saudara. Tetapi karena matamu tertutup oleh masalah, engkau tidak melihat ada banyaknya sumur, ada banyaknya sumber mujizat yang bisa saudara nikmati setiap saat. Jadi pandangan kita tetap tertuju kepada Bapa Yahweh. Bahwa di tengah kesibukan hiruk pikuknya manusia, tangan Bapa Yahweh tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada hidup saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan itu sudah sediakan mujizat ada di samping hidupmu masing-masing. Tapi ayolah buka mata saudara. Fokus bukan pada masalah. Tapi fokuslah kepada tujuan hidupmu. Fokuslah kepada kekuatan Bapa Yahweh yang menuntun jalanmu. Selama engkau fokus pada masalah, maka yang terjadi engkau menjadi terasa semakin kecil, masalah itu menjadi raksasa dalam hidupmu. Kalau kita bicara masalah iman, gak ada habis-habisnya cerita dalam kitab suci yang menunjukkan betapa dahsyatnya kalau kita memandang kepada Bapa Yahweh. Contoh yang lain, Goliat dengan Daud, saudara. Daud itu bukan seorang militer, dia hanya seorang gembala. Daud bahkan sempat ditanya oleh kakak-kakaknya, dia bilang begini, kamu kesini lalu kau titipkan sama siapa domba-dombamu yang 2-3 ekor itu. Jadi Daud itu menggembalakan domba, bukan domba yang ribuan, bukan domba yang banyak, tapi hanya 2-3 ekor saja. Dan waktu itu Daud datang ke medan perang, saat dia membawa ransum, membawa bekal untuk kakak-kakaknya, dia melihat ada si raksasa bercekak pinggang dengan sombongnya, dia katakan, di mana anak-anak Bapa Yahweh yang katanya punya Tuhan yang hebat? Ayo lawan saya, gelut 1 lawan 1. Kalau kamu bisa menang sama saya akan jadi budakmu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus jadi budakku. Ayo, siapa di antara kalian yang berani berhadapan dengan aku? 1 lawan 1. Saul cuman diem koyok tikus gejebur got, saudara. Dan pada saat itu Daud sampai di medan perang. Dia melihat siapa ini orang yang menghina barisan Israel. Dikasih tahu, oh itu loh musuh kita Goliat. Kita memang dari istana, ayo serbu. Begitu lihat musuhnya, loh kok gede banget, kok besar sekali. Bukankah kita seperti itu, bukan? Di Kehilat kita bilang, amin, puji Tuhan, haleluya, kita lawan. Karena Bapa Yahweh bersama kita. Tapi begitu kita berhadapan dengan masalah, kita langsung ciut, kita mengkeret, saudara. Tapi tidak demikian dengan Daud. Dia bahkan mengatakan, siapa orang yang tak bersunat ini yang berani menghina pasukan Israel? Kakaknya bilang, udahlah kamu gak usah ikut-ikut, itu jago perang tahu. Kamu itu meng penggembala domba, kowe iso dipites, diunjek-injek, gepeng kamu. Tapi Daud berkata, tidak, aku harus hadapi orang yang tak bersunat ini yang berani menghina pasukan Israel. Ya wes, enggak apa-apa, pakai pakaian resmi. Ya. Sistem protokolernya dilakukan. Akhirnya apa? Daud begitu pakai pakaian yang protokoler, dia bilang, aduh abot meniki, aku ndak iso jalan, saudara. Berat, susah pakai kayak beginian. Percuma. Udah lepaskan saja, lepaskan. Ya.
Dia pakai caranya sendiri, dia pakai kekuatan Bapa Yahweh, dia ambil batu-batu, ya, kemudian dia pakai pelintengan. Tahu pelintengan? Ketapel, saudara. Dia maju ke depan tanpa banyak bicara, dia putar ketapelnya, diumban, wong, kena kepala, dek, langsung brek mati, saudara. Goliat mengatakan, kalau aku kalah, aku mau jadi budakmu. Tapi Daud berkata, engkau bukan jadi budakku, tapi engkau mati, saudara. Artinya apa? Tuhan bisa buat lebih dalam hidup saudara. Jadi hari ini, ayo andalkan kekuatan Bapa Yahweh. Dia selalu menyertaimu dimanapun engkau berada. Jangan takut, jangan gentar. Bapa Yahweh selalu bersama dengan saudara semuanya. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Lalu apa bedanya dengan ayat kita tadi? Yang awal kita baca antara Gehazi dengan Elisa. Sama-sama pengagung Bapa Yahweh. Saul pengagung Bapa Yahweh. Amin. Dia di tempat yang sama. Daud juga pengagung Bapa Yahweh di tempat yang sama. Tapi cara gaya hidupnya berbeda. Hari ini andalkan penuh kepada Tuhan. Saya punya prinsip dari dulu, saudara. Saya tidak mau hutang dan tidak mau minta kepada siapapun. Maka saya berani kaor-kaor di panggung ini. Ayo siapa di antara saudara yang pernah tak mintain duit? Tidak pernah. Saya hanya mengandalkan Bapa Yahweh. Karena saya tahu Bapa Yahweh itu maha kuasa. Bapa Yahweh itu dahsyat. Bapa Yahweh itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara tahu pada waktu dulu saya mau ke Eropa, saudara. Visa sudah jadi, tapi tiket pesawat belum ada. Ya, karena saya harus jujur. Apa yang menjadi hak Tuhan, saya tidak boleh jamah. Tapi saya percaya, Bapa Yahweh itu sanggup tolongin saya. Beberapa waktu sebelum berangkat, tiket pesawat Tuhan kirimkan. Sehingga saya bisa pergi ke Eropa. Adakah saya meminta-minta? Tidak. Saya punya prinsip, Bapa Yahweh pasti tolong. Kalau visa sudah saya urus, artinya apa? Ibarat seperti embrio sudah mulai hidup. Kita diamkan saja, itu otomatis jalan sendiri kok. Hukum sistemiknya Bapa Yahweh tidak mati ketika kita tetap ada pada jalur yang benar. Orang hamil, saudara akan melahirkan bayi dengan normal, sehat, cantik atau ganteng. Asal saudara jangan macam-macam, dikasih obat ini, dikasih obat itu. Keluar sih keluar, tapi cacat, saudara. Yang penting kita andalkan Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah terjadi, karena Bapa Yahweh itu maha kuasa. Coba ayo kita belajar seperti itu, saudara. Kemudian yang berikutnya, kita lanjut lagi ya. Yang keempat yaitu konsentrasi penuh. Jangan ngantuk. Ya. Saudara terkadang berperan sebagai pengemudi. Pengemudi untuk keluarga saudara. Pengemudi untuk persekutuan doa saudara. Pertanyaannya, akan saudara bawa kemana itu penumpang saudara? Saudara mesti konsentrasi penuh. Karena kalau tidak saudara ngantuk. Saya pernah naik mobil ngantuk, ya pernah, naik motor ngantuk, ya pernah.
Saya ingat saya naik mobil dari Magelang sampai ke Jogja. Kok ngantuk saudara? Geliang gitu. Nggak taunya apa, saya sudah 500 meter ada. Mobilnya banter, ngantuk saudara. Mageliang gitu, sudah jauh. Untung jalanan sepi sekali. Antara Muntilan Jogja kan jalanannya lebar, saudara, betul nggak? Dan tidak ada pembatas waktu itu. Banter, mageliang gitu, waduh, jauh sekali saudara. Saya naik motor ngantuk juga pernah. Ya, Tuhan izinkan saya punya motor NMAX 155. Wah, enak saudara. Begitu nyetir, naik motor kok iso ngantuk, saudara. Padahal kan anginnya besar kan, iso ngantuk. Ya nggak tahu lah, karena mungkin kecapean atau apa. Begitu saya buka mata, kok kayak gini, sudah lewat jauh. Hati-hati saat kendaraan hidup saudara bergerak, jangan ngantuk saudara. Konsentrasi penuh. Ya, jadi apalagi sekarang secara hukum kerohanian, sebentar lagi Yesua Sang Mesias akan datang untuk yang kedua kali. Jangan ngantuk. Karena bisa saja saudara mengemudikan mobil tiba-tiba secara tidak sadar ada binatang yang lewat. Kalau saudara ngantuk, saudara nabrak binatang, ya nek binatangnya kecil, lah nek gede, saudara ngguling mobilnya, saudara. Hati-hati. Kita tetap konsentrasi penuh. Anggaplah saudara itu sebagai pengemudi. Saudara bawa mobil saudara kemana? Sama seperti saya. Saya menempatkan saya ini pengemudinya KPI Aleph Tau. Dan sekarang saya menjadi pengemudinya Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia. Pengemudi itu harus tahu sasarannya itu kemana. Makanya untuk sidang Sinode kemarin diputuskan adanya gembala seumur hidup. Tapi yang didapatkan justru audiens mengatakan bukan seumur hidup Pak, tapi sampai Yesua datang. Sebelumnya saya sudah ajukan, ayo siapa yang mau jadi menggantikan saya sebagai gembala sinode. Ingat loh, kalian tuh pinter-pinter loh, ada STH, MTH macam-macam. Ayo gantikan aku. Saya dengan rela hati, saya ngomong sama saudara Jimson, kita mau ubah sistemiknya, saya tidak boleh curang. Saya harus serahkan kedudukan saya kepada siapapun yang mau. Jadi sekalipun mereka orang yang masih baru misalnya, tapi kalau saya ngacung, aku mau, silahkan ganti. Nggak ada satupun yang mau, diem semua. Akhirnya di bagian sesi terakhir saya ngomong, saya tawarkan sekali lagi siapa yang mau menggantikan saya sebagai gembala Kehilat Pemulihan Indonesia. Ingat loh saudara, ini jabatannya istimewa, yaitu sampai Tuhan Yesus datang. Ingat loh, siapa yang mau tak kasih bonus talit gadol, saudara. Ini talit gadol asli Israel, bukan imitasi. Saya belinya di Israel dulu. Nek gelem, tak kasih hadiah talit gadol. Nggak ada yang mau, saudara. Wes bener, saudara mau menetapkan saya sebagai gembala sinode? Iya, sampai Yesua datang katanya. Akhirnya apa? Ya wes, kalau memang seperti itu berarti saudara kan atasan saya. Jadi saya tak berlutut, lantik saya tumpangi tangan. Saya merendahkan diri, saya berlutut. Saya katakan, ayo doa untuk saya karena saya tidak mungkin jalan sendiri tanpa dukungan saudara.
Dan saya bersyukur sinode KPI ini sangat nyaman, saudara. Kalau saya lihat di sinode-sinode yang lain, apalagi pas pergantian pengurus, mesti ada kayak kampanye, saudara. Saling tarik, kamu nanti pilih aku yo jadi ketua sinode, kamu juga yo pilih aku. Bahkan sampai gontok-gontokan, ada satu sinode yang sampai urusan polisi hanya karena saling adu kedudukan siapa yang mau jadi gembala atau ketua sinode. Tapi di KPI tidak seperti itu, saudara. Saya putuskan bahwa yang jadi gembala sinode di KPI gratis, tidak ada bayaran sepeser pun. Ayo, siapa yang mau kerja untuk KPI? Saya begitukan, gratis loh, tanpa gaji loh, saudara. Hidup dalam imanmu sendiri. Dan mereka akhirnya mengatakan, ya sudah, papi saja yang jadi gembala KPI. Seumur hidup loh. Di sana bilang, enggak Pak, bukan seumur, sampai Yesua datang. Ya sudah, enggak apa-apa. Mereka berdoa untuk saya. Dan di KPI, itu nek ketemuan, itu enggak ada keributan, gontok-gontokan, enggak ada. Yang ada itu cuma guyon, temu kangen. Karena beda kan dengan sinode-sinode yang lain. Kalau sinode yang lain ada rakernas saja, mereka pakai jas, pakai rapi. Dulu pernah terjadi kan waktu rakernas di Magelang. Wah, saya kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk para gembala yang ada di Manado. Itu orang-orangnya hebat semua tuh. Udah orang-orang pinter lagi, intelektualnya tinggi. Jadi kalau ada rapat, pakainya jas. Wah, keren ya. Saya waktu dulu masih jadi ketuanya, saya cuma pakai kaos, saudara. Mereka syok, wah, lah ini pada jas, kok iki malah ketuanya nggak kaos. Karena di KPI, itu sistemnya adalah sistem kekeluargaan. Kita nyaman, hidup tidak ada ketua-ketuanan, pokoknya kita itu sama di hadapan Tuhan. Itu prinsip, saudara. Makanya tidak boleh orang panggil saya Pak Pendeta, atau Bapak PS, atau Bapak EV, enggak ada. Pokoknya kalau panggil saya silahkan mau panggil Nak Lukas ya boleh, Dek Lukas ya boleh, panggil Papi ya boleh, panggil brother juga enggak apa-apa. Panggil apa saja enggak apa-apa, asal jangan jabatannya dicantumkan, enggak perlu, saudara. Karena kita sama, Tuhan itu tidak lihat jabatan, Tuhan juga tidak lihat gelar, Tuhan tidak lihat hebatnya kamu, tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana hati kita terpaut kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Jadi, saudara sebagai pengemudi, saudara harus tahu mau dibawa kemana mobil saudara. Saya juga tahu mau dibawa kemana Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia. Saya juga tahu Kehilat Alef Tau ini mau saya bawa kemana. Karena saya punya keinginan, kelak ketika sangkakala berbunyi, kita akan menyongsong Tuhan bersama-sama di Syamaim. Haleluya. Jadi mesti jelas, saudara. Masih ada lagi kira-kira? Masih. Ya, ini yang keberapa, saudara? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Saudara siap? Masih agak lama sedikit loh ya. Enggak apa-apa. Haleluya. Yang kelima. Yang kelima yaitu percayakan pada pengemudi. Penumpang itu boleh berkomentar. Tetapi kalau pengemudinya keluar dari jalur, boleh saudara komentar. Kalau saudara sebagai pengemudi, saudara harus punya prinsip membawa mobil saudara pergi kemana. Saudara itu yang pegang kendali, jangan terpengaruh dengan apa kata banyak orang. Jadi kalau saudara merasa naik mobil, ini kok digiring ke tempat yang ora bener, saudara. Kasih tahu,
sopir. Ini mobil kita kok melayune rono? Kenapa ini? Harusnya kan ini jalannya. Berarti Anda sudah keluar dari jalur nih. Nah, baru saudara mengingatkan. Kalau pemanggilan kita nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, tidak boleh ada nama lain yang masuk sama sekali. Tidak boleh. Jangan saudara beralasan, wah ini misalnya di grup ya, kok muncul nama Yunani? Wah aku kepencet Selama pikiran dan hatimu tertuju kepada Bapa Yahweh, tidak mungkin saudara punya koleksi yang salah. Amin. Tapi kalau saudara itu pikiran dan hatimu tidak fokus kepada Tuhan, saudara bisa salah pencet. Metune kok Yunani, metune kok Arab. Karena Anda tidak fokus di situ. Tapi kalau Anda fokus, makanya saya katakan beribadahlah yang setia. Sehingga kalau mendengar nama Yunani jadi saudara risih banget. Ya. Saya risih, terserah orang mau mengatakan silakan. Tapi kalau buat saya punya prinsip tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diubah. Karena prinsip saya itu kuat. Dan saya katakan kalau sudah bicara iman, jangan pernah takut terhadap apapun. Kenapa kita kadang takut? Takut nggak makan, takut dipecat. Apa sih yang kita takutkan? Wong kita ikut Bapak Yahweh yang Maha Kuasa kok. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi penumpang itu boleh tegur supirnya kalau dia keluar dari jalur. Saya bersyukur, saya bangga loh dengan saudara, benar. Jemaat Kehilat Alef Tau itu sampai berani nantang saya. Ayo papi, punya pengajaran baru apalagi saya siap untuk melaksanakannya. Itu saya belum pernah dengar dari Kehilat manapun. Kecuali di Kehilat Alef Tau. Saya apresiasikan 4 jempol. Meta unggahnya raiso, saudara-saudara. Saya katakan saya apresiasi saudara loh. Saya ingat dulu pada waktu tim perjamuan kudus mengatakan, oh kami baru punya seragam, baru pamer loh saudara. Dia bilang bulan depan kita tidak perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus menurut kitab suci hanya setahun sekali. Itu di hari raya roti tidak beragi. Apa dia protes? Tidak. Mereka bilang kalau memang itu sebuah kebenaran, kita siap melaksanakan. Kembali angkat jempol, saudara. Saya bangga dengan saudara. Saudara adalah orang-orang terbaiknya Bapak Yahweh. Saudara adalah orang-orang pilihannya Bapak Yahweh. Dan saudara adalah orang-orang yang disayang Bapak Yahweh. Lanjut. Yang ke berapa? 6. Ya. Yang ke-6. Oh ini tadi ya, ini penumpang boleh negur. Ya, ini kan teksnya ya. Penumpang boleh menegur. Kalau saudara mau tegur saya, silahkan saudara tegur. Beri argumentasi sesuai kitab suci. Ya, jangan pokoknya, enggak bisa, saudara. Karena saya dalam memberikan pengajaran ini enggak asal pokoknya. Tapi saya ada kebenaran firman yang saya pegang. Tapi kalau sudah pokoknya percuma, saudara usul apapun enggak akan saya terima. Ya. Apalagi kalau sudah disangkut pautkan dunia alam supranatural, enggak klik percuma. Ya, jadi kalau saudara mau kasih argumentasi silahkan. Tapi harus kuat argumentasinya. Baru itu pun tidak langsung saya terima. Saya pikirkan, saya pelajari. Karena saya tidak bisa berkata, Anda sesat, itu pun tidak. Buktinya ketika nama Bapak Yahweh disampaikan kepada saya, hanya melalui sebuah traktat. Apa saya katakan, apa ini tak buang? Tidak. Saya langsung renungkan dan hati saya berdebar keras. Tuhan,
selama ini saya sedang menipu jemaat terang-terangan. Saya tidak bisa tidur, gelebak sana, gelebak sini. Tuhan, akankah seperti ini terus? Saudara pikir logika otak saya tidak jalan? Jalan, saudara. Kalau kamu panggil nama kudus ini, jemaat yang kau gembalakan lari. Bagaimana kamu? Itu sebuah pergumulan gembala. Tapi akhirnya saya putuskan, lari ya biar dengan berjalannya waktu nanti mereka akan kembali. Karena saya percaya Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, Dia akan membawa kembali orang-orang. Yang penting saya jangan memusuhi mereka. Tetap ada pada jalur. Jangan sampai saudara stres karena ditinggal lari oleh jemaat. Jangan sampai. Ini pesan saya sampaikan kepada para gembala. Sekarang yang berikutnya, yang ketujuh ya. Ketujuh ya saudara. Yang ketujuh adalah perhatikan bahan bakar. Ya. Jadi bahan bakar ini adalah penentu suatu perjalanan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saudara mengemudikan mobil, apalagi masuk ke wilayah yang saudara belum pernah lewati di situ, pikir baik-baik kira-kira dalam perjalanan itu ada nggak SPBU di situ? Karena tidak semua wilayah ada SPBU. Paham nggak Bapak Ibu? Wes ngerti jelas, wah wes garek siti, ya nggak apa-apalah. Paling nanti di depan ada SPBU. Padahal di situ ada SPBU, tapi wes kelewatan saudara. Saudara harus berpikir nggak apa-apa, putar balik saja. Daripada cari SPBU di depan, ya kalau ada, lah kalau tidak, saudara akan kehabisan bahan bakar. Seandainya ada di depan SPBU, tapi bensinnya habis, juga saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Mumpung ada, sekalipun sudah dilewati, muter balik, no problem. Lama sedikit nggak masalah. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita. Kita harus menyadari perjalanan hidup kita itu dikatakan banyak sekali hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, bensin hidup kita mesti full tank terus, saudara-saudara. Makanya kenapa saya katakan saya punya visi. Setelah kehilat ini selesai, akan ada sebuah kamar khusus untuk pendoa syafaat 24 jam non-stop. Orang akan berdoa menyembah Bapa Yahweh di situ. Kalau Yesua belum datang. Jadi visi itu sudah ada di depan mata saya. Nanti saya katakan, saya bicara sama Bapak, setelah nanti selesai, engkau akan dimuliakan di tempat ini. Engkau pasti senang lihat anak-anakmu nyanyi, menyembah engkau selama 24 jam nanti digilir. Kalau ada orang luar kota ikut, boleh nggak? Boleh, saudara. Makin banyak, makin bagus. Sama seperti istananya Daud, itu ada pujian penyembahan 24 jam. Makanya kerajaan Daud itu terus berlangsung. Sekalipun apa? Musuhnya banyak, tapi tetap bertahan. Sampai akhirnya Salomo mendirikan bait suci. Itu semua adalah karena hasil dari doa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lihat bahan bakar itu sangat penting. Sekarang yang ke-8. 10 menit lagi ya. Yang ke-8, saudara. Kesabaran itu dibutuhkan. Jangan kemrungsung, biar pelan, yang penting nyampe. Kita terkadang berhadapan dengan orang lain yang emosian. Kalau sama-sama emosi bisa berantakan. Dulu kalau saya masih sekolah, saudara, saya kalau pergi naik motor mesti bawa batu, saudara.
Begitu ada ada bis yang kelancak mau nabrak, saya tak acungi watu gini. Ayo kowe berani maju tak buang ini batu. Ya. Itu sebetulnya sikap yang baik atau tidak? Tidak, enggak pernah mikir ini otak saudara. Lah nek watune tak buang, bisa kena biar nabrak mati. Saya termasuk pembunuh manusia. Enggak pernah mikir saudara. Kenapa? Karena cuma pakai emosi. Saya naik mobil pernah gitu. Di jalurnya kok ini terabas ke jalur, saya tak tengah kesisan saudara. Ayo adu arep wis. Sekalipun begitu sudah dekat tak blengkos kayak gitu. Pernah sekali waktu seperti itu kena spion saya jedor pecah. Sing rugi sapa? Rugi dewe kan. Emosi di jalanan itu kita kadang dipancing. Ya. Perjalanan hidup kita juga kadang-kala dipancing dengan emosi-emosi. Tahu nggak emosi itu apa? Emosi itu adalah singkatan dari energi motion. Energi yang bergerak, saudara. Jadi emosi itu bisa mengarah kepada yang positif, bisa mengarah kepada yang negatif. Kadangkala dalam perjalanan hidup kita berhadapan dengan para pengolok, para penyinyir yang disebut lambe turah. Saudara bisa nyebut lagi mulut ember. Bisa menyebut lagi telepon gendong. Apa sajalah. Kadang saudara harus berhadapan dengan mereka. Jangan kita lengah. Tetap konsentrasi, enggak perlu cepat-cepat. Ya, saya pernah naik mobil ini kecepatan berapa nih? Di sini, sebelah sini ya. Ini kalau di 130, ya 130 km per jam, saudara. Memang mobil saudara bisa lari cepat. Tapi ingat, sehebat-hebatnya mobil saudara, bannya tetap karet. Kalau meledos, duor mesti balik monting saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya sekarang saya sudah bertobat, saudara. Ya. Jameson ketawa itu, ya. Saya betul-betul sudah bertobat, saudara. Nah, makanya apa? Saya sudah nggak boleh nyetir, ya wes, nggak apa-apa, ya toh. Itu. Saya nurut, nggak boleh nyetir. Kalau pergi kemana-mana kan mesti tulas. Kalau enggak ya siapa gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah bertobat, saudara. Cepat atau lambat yang penting kita bisa nyampe. Tapi enggak usah cepat-cepat. Amin. Nah, kalau kita cepat-cepat akibatnya seperti ini. Ya, apa itu? Kelengahan membawa maut. Jangan lengah, Bapak Ibu. Kita harus yakin perjalanan mobil hidup saudara harus berjalan dengan normal dan penuh kewaspadaan. Sekarang yang ke-9. Yang ke-9 ya. Dalam kegelapan atau jalan yang berkabut, ikuti saja garis marka dan jalan yang pelan-pelan. Kadangkala perjalanan mobil kehidupan kita berhadapan dengan kegelapan. Betul nggak Bapak Ibu? Atau kabut yang tebal. Saudara bingung bagaimana cara mengemudikan ini, kabutnya tebal. Saudara mau bergerak juga takut. Saya katakan jangan takut, jalani saja. Yang penting pelan, nggak usah ngebut. Ikuti garis marka. Saudara mesti tahu kalau garis marka ini berarti ini garis tengah saudara selalu di pinggirnya. Pelan-pelan aja sambil lihat ke depan. Dan saya katakan kabut setebal apapun itu sifatnya tidak kekal. Tantangan sebesar apapun itu hanya sementara. Angin ribut seperti apapun, badai pasti berlalu. Jadi jangan takut saudara. Percayalah
kalau hari ini saudara sedang ditekam rasa takut, berdoa, yakin saudara tidak sendiri, tetapi bersama dengan Bapa Yahweh. Saudara ikutin marka jalan itu. Marka jalan itu saya menyebutnya firman Tuhan. Selama saudara ngikutin firman Tuhan, segelap apapun hidupmu, engkau pasti nyampe ke tujuan. Sekalipun pelan, no problem, yang penting jalan, saudara. Ya. Sekarang yang terakhir, 5 menit lagi. Yang terakhir, saudara-saudara. Kehidupan akan berakhir seperti mobil ini. Saudara tahu, ini mobil-mobil mewah loh dulunya. Tapi akhirnya menjadi barang rongsokan. Cepat atau lambat, mobil masa berlakunya akan berakhir. Akan kadaluarsa. Saya dulu kalau main badminton, kuat saudara. 5 set nggak kerasa capek. Tapi sekarang tamplean nggak kuat, saudara. Itu artinya apa? Hukum kebinasaan berlaku dalam hidup saya. Dulu saya rambutnya hitam semua, tapi sekarang menjadi putih. Saya mau coba kasih hitam-hitam, diprotes sama jemaat. Ya, jadi ya wes, nggak apa-apa. Saya juga terima kasih, Brisco. Iya. Ya. Jadi saya dulu pernah menghitamkan rambut, protes berat sama jemaat, saudara. Wah, papi ora pantes, no? Kurang wibawa katanya. Walaupun wibawa itu tidak harus rambut putih ya. Jadi saya sekarang pakai bahasa yang nyaman, saudara. Saya menunggu rambut ini putih itu 60 tahun lebih. Sekarang sudah 60 tahun lebih, wis putih, ojo direngi meneng. Ya, sudah putih, jangan dihitamkan lagi. Saya juga dengan rambutnya putih, itu bukti sebuah kejujuran. Amin. Kalau saya rambutnya hitam, tapi tidak jujur, karena itu bukan asli. Oh, jangan tersinggung ya, sorry. Saya kok jadi, oh iya, ada yang di semir ya, sorry ya, maaf. Ya, saudara jangan tersinggung. Ini saya ngomong dewe, ya. Saya ngomong sendiri ya. Sorry, saya lihat ada beberapa yang rambutnya disemir. It's okay, mau disemir hitam boleh, merah boleh, kuning boleh, dikasih warna pelangi juga boleh. Tapi kalau saya lebih baik natural. Amin. Ya, ada orang yang rambutnya hitam, kok malah digawe putih. Ya. Lah aku nunggu putih 60-an tahun lebih. Ya. Kalau saudara yang masih hitam, syukuri karena pigmen saudara bagus. Ya. Tapi kalau ternyata harus putih, juga disyukuri. Artinya Tuhan mengingatkan umurmu semakin pendek. Dan ingat juga bahwa sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Ya, ya ini istilahnya menghibur diri. Ya, enggak lah, saya enggak menghibur diri. Saya tulus, saudara-saudara. Saya tulus. Karena dulu di item-item katanya enggak pantas ya wes. Saya kan harus tunduk, saudara. Ya, apalagi kalau saya pikir ini kan tidak menyangkut masalah keselamatan. Ya, toleransi saya besar. Ya. Jadi saya katakan cepat atau lambat mobil akan berakhir, hidup akan menjadi kadaluarsa. Hati-hati dalam menjalani hidup ini, hati dan pikiran saya total saya dedikasikan untuk Bapa Yahweh. Tiap malam saya selalu berdoa, tapi sekarang nggak bisa saya berdoa di situ, saudara. Oh, banyak stekernya bagaimana berdoanya, saudara. Ya. Paling-paling saya berdoa di luar. Tadi malam saya berdoa di luar, saya nyembah Tuhan. Tuhan, saya berterima kasih, sekalipun saya tidak bisa masuk ke dalam, tapi saya berdoa memberkati kehilat baru ini. Tuhan nyatakan mujizat dan kuasa-Mu. Saya juga berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu di atas muka bumi, termasuk para subscriber.
Karena saya waktu kemarin saya berpikir, loh kok besi kabeh? Besinya begitu banyak, saudara, saya masuknya bagaimana? Ya nggak bisa lah, wong namanya juga mau didak kok. Ya sudah, saya harus ngalah berdoa di depan, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah jadi semua, tempat ini akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kalau Yesua belum datang, saudara. Jadi yang penting kita mengandalkan Tuhan. Jika saudara merenung, ingatlah bahwa hari-harimu semakin pendek. Berpikirlah bahwa besok aku mati, maka saudara akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau saudara mau berbisnis, berpikirlah hidupku masih 1000 tahun lagi. Jadi saudara semangat bisnisnya akan tinggi. Percayalah, hari ini engkau bisa meramal hidupmu, engkau sebagai orang yang sukses. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan dalam hati kami menjadi orang-orang terbaik-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Info divisi. Divisi Men's Club dan kaum wanita akan mengadakan wisata bersama ke Studio Alam Gamplong, Taman Pelangi, Kampung Anggur, dan Pantai Cemoro Sewu, Yogyakarta. Pada hari Kamis, 25 Agustus 2022, dengan biaya Rp50.000 per orang. Kumpul di Kehilat pukul 6:30 pagi, on time. Pendaftaran dan pembayaran paling lambat pada hari Rabu, 24 Agustus 2022, melalui Bapak Yuli atau Ibu Yayang di nomor berikut. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara, Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya itu tentang naik odong-odong, saudara. Pesertanya saya dikasih tahu sudah banyak. Siapa yang mau ikut? Naik odong-odong. Rame kaum wanita gabung dengan kaum pria. Saya juga ikut, saudara. Ya, jadi kita rame-rame rekreasi ke pantai, nanti di syuting pakai drone juga ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareh ka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka bihuneka. Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabaer o faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat mat kau frifahem teka shikar ala peka wa esterot soneka.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum isyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau, faruk ata besetika, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua hamasya ruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala
firman-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.